pagi anak-anakku. Hari ini kita mau part yang kedua tentang jam dan waktu. Sebelumnya, ini penyelesaian untuk 5 pertanyaan sesuai bacaan. Ini bacaan yang pertama, bisa diingat. Lalu ini bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga. Lalu pertanyaannya. Pertanyaan pertama sesuai bacaan. 现在几点? Jawabannya 10点10分, jam 10 lebih 10. 他们几点吃饭? Ini jam 2 ya. Mereka jam berapa makan siangnya ya? 12点吃饭, jam 12. Yang ketiga, Papa 什么时候回家? Papa kapan pulangnya? Jawabannya 下午5点, jam 5 sore. Yang keempat, 他们什么时候去看电影? Mereka kapan pergi menonton film? Jawabannya 6点半 atau 6点30分, jam 6.30. Yang kelima, 他去哪儿? 什么时候能回家? Kemana dia pergi? 去北京, pergi ke Beijing. 什么时候能回家? Kapan pulangnya? 星期五前, sebelum hari Jumat. Sekian, bisa diperiksa apakah jawaban kalian benar. Kalau misalkan benar, akan ada tambahan nilai. Jika masih salah, silakan diperbaiki karena ini sebagai bahan untuk kuis atau ulangan ataupun bahan PAS. Selanjutnya kita mau belajar tentang jam dan waktu dalam bahasa Mandarin. Jam dalam bahasa Mandarin, Tian, ingat ya, D-nya dibaca T. Selanjutnya menit, Fen. Selanjutnya kita jarang pakai detik, tapi ini cukup tahu saja. Detik itu bahasa Mandarinnya miao. Ya, lanjut ke jam dalam bahasa Mandarin. Nah, ike itu 15 menit. Jadi 15 menit bisa disingkat sebagai ike. Sedangkan 30 menit bisa kita baca pan. 45 menit san ke. Ya, 15 menit tuh i. Kalau 45 san, berarti 15 dikali 3 ya. Jadi 45 menit. Jadi nggak ada arke, adanya pan. 30 menit itu pan, bukan arka. Ya, kalau sudah di belakangnya pakai ike, jangan pakai fen lagi ya. Ingat ya, sebagai catatan. Nah, ini contohnya. Jam 1. Jam 1 itu itian. Jangan dibalik tian i ya. Jam 3. Santian. Kalau jam 1 lebih 12. Nah, menitnya itu ada di belakang, 12-nya ada di belakang ya. 1点12分. Nah, kalau di belakangnya harus ada menit. Jangan lupa. Selanjutnya kalau jam 1.13, 1点13分. Ya. Jadi menitnya ada di belakang. Oke. Selanjutnya. Oh ya, ini sebagai catatan untuk kalian tahu aja.
Kalau detik itu pakainya miao. Nah, itu diletakin di belakang ya. Oke, selanjutnya. Contoh soal yang kedua, yang sudah ada singkatan dari 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Ya, jam 1.15 bisa dibilang 1:1刻. 1:1刻. Jadi, jangan lupa ya, di belakangnya jangan ada fen lagi. Oke. Nah, yang kedua, 1:30. 1:30. Nah, kalau udah 1:30 udah pan, jangan ada fen lagi. Selanjutnya ada 1:3刻. 1:3刻. Ini juga nggak boleh ada fen-nya ya. Ini perlu diingat. Oke. Selanjutnya. Ya, sebagai catatan tambahan yang pertama, ini kalau menitnya 1, 01 sampai 09. Nah, ini harus pakai link. Ya, menitnya harus pakai link. Kalau jam 1, kalau jamnya gimana? Kalau jamnya enggak, karena link itu khusus untuk menit dan detik. Ya, menit dan detik saja. Jadi, link event, link event, ya. Jadi, kalau yang jam nggak usah, langsung aja itian, ya. Ini cuma buat menit yang 1 sampai 09. Oke, ya, sampai di sini mengerti ya. Selanjutnya, ini ada contohnya ya. Contoh jam, misalnya kalau jam 12, tahu lah ya jam 12 gimana? 12, ya, 12 ditambah satuannya tian. Nah, sekarang jam 9 lebih 5, berarti 09:05. Pakainya gimana ya? Coba kita lihat. Oh, berarti benar ya. Yang tadi langsung bilang kalau 05 berarti harus ada link ya. Ada link. Nah, selanjutnya kalau jam 2:40. Nah, ini juga yang spesial. Kalau jam 2 itu bukan bukan ya. Bukan tapi pakainya liang. Ingetin kalau jam 2 pakainya liang, bukan Ini catatan ya, diingat. Khusus untuk jam 2. Kalau menit enggak, pakai arfan. Ya. Selanjutnya contohnya. Ada jam 10.15. Nah, ini yang pakai singkatan, pakai ike, pan, dan san ke. Tapi bisa juga diuraiin menjadi angka menitnya. Coba kita lihat ya jawabannya. 10 jam 10, ike 15 menit. Nah, kalau diuraiin angka aja. 15 kan 15 ya. 15 15. Jadi tinggal diuraiin 15 menit. Nah, kalau 15 menit pakai fen. Oke. Selanjutnya yang jam 9.30. Jam 9.30 pakainya pan, tapi bisa diuraiin juga. Coba kita lihat jawabannya. Nah, 30 分 ya, 30 分. Oke. Selanjutnya jam 7.45, sama, kalau diuraiin juga 45. Sankenya nggak usah pakai fen, kalau yang angka harus pakai fen. Nah, ini bentuk waktu dalam bahasa Mandarin ada 6 macam, tapi kita singkat saja ya. Kita singkat menjadi 5 saja. Jadi ini perlu kalian ingat ya. Jadi jam itu hanya sampai jam 12. Nah, jika jam 13 gimana Laushe? Kembali ke 1 dan disertai dengan waktu seperti ini. Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, misalnya jam 2. Kalau jam 2 gitu kan berarti kan pagi ya.
Jadi di sininya caosang. Nah, caosang kalau jam 2 ingat, kalau jam 2 itu liang, nah, liang tian. Oke, gimana kalau jam 2-nya siang? Ya, kita pakai cunghu. Ya, cunghu nggak boleh pakai susu tian. Harus disingkat jam 2. Karena jam itu cuma sampai 12 saja. Ya. Oke, sekarang jam 21 berarti jam 9 malam, betul? Jadi, 晚上9点10分. Ya, jam 9 lebih 10, tapi 晚上 malam. Ya, jadi pakai kata pengantar malam, siang, terus pagi. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang 15, 30 sama 45 sama aja. Nah, jam 7 pagi kan ini, caosang pagi, jam 7, Ike 15. Boleh disingkat juga 15 menit, 15 分. Ya. Selanjutnya, jam 4. Jam 4 itu termasuk sore hari ya. Jadi pakainya xiao, jam 4. Jam 4, 30 pan. Boleh juga pakai 30, 30 menit, 30 分. Ya, selanjutnya jam 23.45 berarti sudah malam, pakainya wansang. Wansang 23 itu jam 11. Ya, jam 11.45 pakainya sanke. Boleh juga pakai 45 分. Ya. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Kalian bisa coba gimana ya jawabannya ini? Gimana jawabannya? Nah, ini kan jam 6. Ya, jam 6 lebih 45. Boleh pakai yang diuraiin, boleh pakai yang singkatan. Sama, ini pun boleh pakai yang disingkat, boleh yang diurai. Ya. Oke, jam 18 berarti jam 6. Jam 6 sore. Sore apa nih bahasa Mandarinnya? Sore dulu. Sore. Urutannya sore, jamnya, baru menitnya. Ya. Selanjutnya yang sebelah kanan ini siang hari. Berarti pakainya cunghu, siang hari cunghu. Jamnya jam 2 itu apa ya? Bukan tian, tapi liang tian, baru menitnya. Nah, ingetin kalau di sini ada 05. Berarti pakai apa? Pakai ling. Ya. Kalau ini biasa aja diurain. Ya. Jadi siang dulu, jamnya pakai liang tian ya. Terus 18 angka Mandarinnya gimana? Pakai fen jangan lupa ya, karena dia tidak ada singkatannya. Oke, yang ini adalah tugas kalian. Silahkan dikerjakan. Dari 5 pertanyaan ini ada 8 jawaban ya, karena ini bisa 2 jawaban, dan ini juga 2 jawaban ya, jadi totalnya 8. Silahkan tulis di buku tulis kalian dengan rapi. Ada hanzinya ya, jangan lupa ada hanzinya, ada pinyin-nya, ini harus lengkap. Oke, 好吧，我们学到这里吧。Ya, ada motivasi. 学问渊博的人, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, 懂了还要问, mereka mengerti dan masih bertanya. Tapi nih, 学问浅薄的人, orang-orang yang berpengetahuan rendah, adalah 不懂也不问, tidak mengerti dan tidak mau bertanya. Oke, kalian berada di orang-orang yang seperti apa? 我们学到这里吧，谢谢大家，再见，拜拜。